حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima khaliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril miqdaril azim. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita semua bisa hadir dalam tempat ini, di aula ini, dalam rangka halal bihalal DPD FPI DKI Jakarta bersama seluruh anggota FPI se-DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi musabab turunnya rahmat dan keberkahan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, kehadiran kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarganya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kita Imam DPD FPI DKI Jakarta Al-Mujahid Fisabilillah Lahmi Muhsin bin Zaid Al-Attas, dan pula Ketua Tanfizi DPD FPI DKI Jakarta Al-Mujahid Fisabilillah Abu Yaki Haji Abdul Majid Sarjana Ekonomi, dan hadir pula di sini
ada Al-Ustaz Subhan Hamir selaku Wakabid Jihad DPD FP DKI Jakarta, ada Ustaz Salman Al-Farisi selaku Wakabid Penegak Khilafah, ada Kiai Haji Komarudin Darif selaku Wakil Majelis Syura bidang pengawas, dan hadir pula di sini pakai bidang kehormatan DPD Majelis Syura DPD FPD Jakarta, ada pula Kiai Haji Muhammad Nur Sasi selaku Sekretaris Majelis Syura DPD FPD Jakarta, hadir pula di sini Ustaz Agus Maulana selaku Wakabid organisasi, dan hadir pula ketua-ketua Tanfidhi DPW FPI Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan para pengurus FPI yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengenal saudara takdim dan hormat kami kepada beliau semua. Dan hadir pula di sini Ustaz Muhammad Subhan, Pangda LPI DKI Jakarta, hadir pula Ustaz Sabi, Wakil Wadan Kodar, Wakil Komandan Daerah BAT DKI Jakarta, dan para pimpinan-pimpinan sayap juang di DPD FPI DKI Jakarta. Alhamdulillah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah kita ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, dan perjalanan kita halal bihalal ini mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beri berkah Sahibul Hal Habib Husain bin Abu Bakar alaihi Rasulullah Batang. Mudah-mudahan kita semua dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Fatihah bil qabul wa jama'a fi kulli suwal ma'mul. Sallallahu alaihi wa sallam fil dunya wal akhirah wa likal innatin salihah bila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Lupa tadi hadir pula di sini Ketua MPI DKI Jakarta Al-Ustazah Syarifah Khadijah Al-Abdas, dan hadir pula Bang Cacang selaku Allah berikan keberkahan pada kita semua. Hadir pula di sini ada Wali Jakarta Utara, ada Sekbid Jihad Al-Ustaz Raja, hadir pula di sini ada Sekbid Isbah, dan tidak dapat disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengulangi takdim dan rasa hormat kami kepada beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama kita dengarkan sambutan dari guru kita kepada Abuya Kiai Haji Abdul Majid selaku Ketua Tanfidhi DPD FPD Jakarta. Kepada beliau kami persilakan. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mujahid fi sabilillah, mujahidah fi sabilillah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita, imam kita di DKI Jakarta, Al Habib Muhsin bin Zaid Alatas, mata'anallah bituli hayati, dan juga Dewan Syura yang dalam hal ini pada hari ini hadir Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Sasi, juga Bapak Kiai Haji Komarudin Darif, juga para pengurus Tanfidhi beserta sayap juangnya. Tak lupa pula undangan kita dari Panglima Jawara Bang Cacang, nama asli Bang Hasan Basri, ya. Dan alhamdulillah halal bihalal saat ini kebetulan dihadiri oleh wali LPI yang jauh dari Makassar, Pak Andi dari Makassar bin hadir, ya. Alhamdulillah kebetulan beliau ada di Jakarta, dan alhamdulillah hadir tengah-tengah kita para sayap juang, baik dari MPI, Madarnya, LPI, BAT-nya, BIF-nya, dan juga yang lainnya, terutama para ketua DPW beserta dengan walinya. Insya Allah kemarin karena kita bersatu
di bawah komando alim ulama, akhirnya DKI Jakarta bisa dianugerahkan pemimpin yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau kekuatan ini, persatuan ini, komando ini tetap kita pertahankan, 2019 kita akan mendapatkan presiden yang mukmin, disayang oleh orang Islam, dekat pada alim ulama, tidak memusuhi daripada syariat agama Islam. Amin ya rabbal. Kiranya cukup penyampaian dari kami selaku Ketua Tanfidhi, dan mohon diingatkan kepada teman-teman Ketua DPW yang tidak hadir maupun Ketua DPC serta wali maupun qaid yang tidak hadir, tolong diingatkan karena kita mulai dari sekarang tetap terus bergerak, satu komando, satu suara, satu pilihan. Selama kita mengikuti komando para alim ulama, terutama komando dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kalau ulama-ulama bukan orang FPI seperti Kiai Haji Arifin Ilham, seperti Kiai Haji Abdul Somad, tatkala ditanyakan Pak Kiai milih siapa? Jawabannya singkat, tunggu instruksi Habib Rizik Syihab. Mereka ulama yang terkenal bisa menyatakan dengan tegas pilihan 2019, tunggu instruksi komando dari Habib Rizik Syihab. Kenapa kita FPI tidak lebih sigap lagi, tidak lebih konsisten lagi? Betul? Jadi kita sosialisasikan kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, bahwasanya begitu ditanya siapa pemimpin 2019, kita jawab tunggu komando daripada imam besar kita. Setuju? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Abu Kiai Abdul Majid Sarjana Ekonomi selaku Ketua Tanfidhi DPD DKI Jakarta atas sambutan dan arahannya kepada kita semua. Selanjutnya mewakili wakabit yang ada di DPD DKI Jakarta, kita minta kepada Wakil Ketua Bidang Jihad Al-Ustaz Subhan Amir untuk memberikan sambutannya kepada kita semua. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hillati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah. Yang saya hormati, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Daerah Jakarta Raya Al-Habib Muslim bin Zaid Al-Attas, semoga Allah selalu beri kesehatan kepada beliau, Allah berikan ketenangan kepada beliau, dan Allah jadikan kita semua para mujahid front pembela Islam di DKI untuk senantiasa taat dan patuh atas perintah beliau. Juga yang saya hormati Ketua Tanfidhi kita Nuran bihi amal huda sabaqal awali ma fil wujudi bi asriha bal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidul istifa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama saya hormati dan saya cintai seluruh jajaran pengurus daripada Tanfidhi DPD FPI DKI Jakarta beserta sayap juangnya, tanpa terkecuali hadir di tengah-tengah kita Ketua Tanfidhi DPD Kiai Haji Buya Abdul Majid, begitu juga seluruh jajaran pengurus daripada DPD. Ada di sini Habib Syahid, begitu juga ada Haji Komarudin Darif, begitu juga di sini ada Ustaz Salman Al-Farisi Al-Brazili, begitu juga ada Ustaz Subhan Amir
ada Kiai Haji Nur Sasi, ada Ustadz Subhan selaku Pangda, begitu juga ada Bang Hasan Basri, Bang Cacang selaku Panglima Jawara Betawi Brigade 411. Begitu juga di sini ada daripada Ustadz Agus Maulana, dan ada Habib Zain bin Usman Al-Attas, dan Ketua DPW, baik itu daripada Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Begitu juga Ketua MPI, saya punya kakak Syarifah Khadijah binti Zaid Al-Attas, dan seluruh daripada ketua-ketua sayap juang. Ada di sini Akhi Nabilah Ustaz Syafi'i daripada BAT, begitu juga perwakilan daripada BID karena ketuanya saya tidak lihat, begitu juga yang lainnya daripada BHF-nya saya juga belum lihat, begitu juga daripada LIF yang sudah meliput kegiatan kita pada hari ini. Saya minta untuk LIF DKI agar membuat seragam. Ya, jadi saya dengar dari Habib Syahid, LIF ini DKI baru ada 3 orang yang memang siap kapan waktu untuk meliput kegiatan FPI. Jadi saya sudah perintahkan kepada Habib Syahid, buatkan saja seragam LIF 10 pasang. Jadi persiapkan manakala nanti ada penambahan daripada anggota LIF, DPD, FPI DKI Jakarta, seragamnya sudah ada. Nah, jadi saya sudah perintahkan, tinggal nanti dikoordinasikan langsung Ketua LIF DKI-nya Habib Husin kepada Haji Amin. Ikhwani rahimakumullah, langsung saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pasti kita masih merasakan aura bahagia, merasakan rasa kesenangan di bulan Syawal. Bulan Syawal ini yang menjadi tradisi bukan hanya untuk orang Indonesia selaku umat Islam yang menjadi mayoritas, tapi bulan Syawal menjadi tradisi kegembiraan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan itu di bulan Syawal sebenarnya setelah kita melaksanakan perjuangan 1 bulan penuh. Kita selama 1 bulan penuh melaksanakan puasa bulan suci Ramadan yang awalnya rahmat sudah kita tinggal, awsatul maghfirah sudah kita tinggal, akhir itqun minan nar sudah kita tinggal. 1 bulan Ramadan berlalu daripada kita. Maka fatfat alladzi qad amilna, yang kita lakukan di bulan Ramadan semua telah berlalu daripada kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, bulan Ramadan pasti akan bertemu lagi, akan mendatangi kita. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan? Kita tidak bisa menjamin diri kita sampai besok melihat matahari terbit. Kita tidak bisa jamin diri kita melihat sampai matahari tenggelam. Tapi semua itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah di bulan Syawal ini kegembiraan kita setelah kita selama 1 bulan penuh melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian ada amal itu selalu ada kelipatan ganda. Amal apa saja hampir Nabi menyebutkan kelipatan ganda. Sedekah ada kelipatan gandanya. Kemudian orang berselawat ada kelipatan gandanya. Orang yang sholat duduk, diri, berbaring, isyarat ada kelipatan gandanya. Orang yang baca Quran duduk, diri, duduk dengan berbaring ada kelipatan gandanya. Setiap amal itu ada kelipatan ganda. Manakala kita telah puasa bulan suci Ramadan, kemudian kita keluar menuju sholat hari raya, lalu kita pulang ke rumah kita masing-masing. Di saat kita melangkahkan kaki pulang ke rumah kita, malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, setiap orang yang mengerjakan amal kebaikan selalu ada kelipatan gandanya, selalu ada balasannya. Apa balasan untuk orang yang telah berpuasa lalu dia sholat melaksanakan sholat hari Idul Fitri? Apa dikatakan oleh Allah? Hanya satu, Allah jawab, Isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian semua wahai malaikatku, aku telah ampuni mereka semua. Artinya nggak ada kelipatan ganda. Kenapa? Kita puasa karena Allah, kita tinggalkan makan karena Allah, tinggalkan minum karena Allah, kita tinggalkan sesuatu yang halal,
dengan istri kita, kita tinggalkan di siang hari karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Setelah kita masuk bulan Syawal, ingat, janganlah kita gembira manakala keimanan dan ketakwaan kita tidak bertambah. Dikatakan di dalam makalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laisal id man tazayyana bil markub walakinnal id man yartaqil uslub. Sayyidina Ali mengatakan, au kama qala ba'dal azhar, bukanlah orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitr man tazayyana bil markub, yang mereka sibuk untuk memperbarui kendaraan yang akan mereka naik. Kita sekarang sibuk, begitu mau hari raya, motor ganti oli, mobil ganti oli, semua kendaraan harus kita tune up, kita servis, mau pakai pulang kampung, mau pakai untuk silaturahim. Begitu masuk hari raya, kendaraan kita sudah fit semuanya, sudah kondisi untuk kita keliling. Ingat, laisal id man tazayyana bil markub, bukan orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitr mereka yang memiliki kendaraan baru, bukan. Walakinna id man yartaqil uslub, orang yang berhak merayakan hari Idul Fitr adalah man yartaqil uslub, ketakwaan dia bertambah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari di siang hari bulan Ramadan, waktu demi waktu di bulan Ramadan, dia tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dia bisa menghatamkan Al-Quran, bukan hanya 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan bisa 1 minggu sekali dia hatamkan Al-Quran. Inilah mereka yang berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitr yang sebenarnya. Baru, baju baru, gamis baru. Ya, saya hadir datang ke sini dengan saya punya istri. Itu saya nggak perhatiin gamis saya, istri saya perhatiin, harus pakai baju baru lebaran. Semuanya harus baru, gamis baru. Ya, kita juga kemeja baru, kain sarung baru, ya kan, celana juga baru. Betul apa enggak? Kaos dalam baru, semuanya baru. Artinya apa? Di sini menjadi ibrah untuk kita semua. Janganlah kita mengutamakan segala sesuatu dengan kebaruan untuk masuk dari bulan Syawal ini dengan kegembiraan. Betul disunahkan, tapi harus kita utamakan bagaimana puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian ada hal yang menarik yang menjadi tradisi yang ingin saya sampaikan. Kalimat halal bihalal. Ini halal bihalal di Arab nggak ada. Jadi kalau orang yang dia pernah tinggal di Timur Tengah, nggak ada itu halal bihalal, nggak ada. Halal bihalal cuma ada di Indonesia. Sama di negara-negara yang serumpun menjadi indah dengan Indonesia, seperti Malaysia apa, itu halal bihalal ada. Di Timur Tengah nggak ada. Orang nggak tahu kalau kita bilang acara halal bihalal, nggak tahu mereka. Ya, makanya dikatakan oleh para ulama, halal bihalal itu apa sih maknanya? Para ulama mengartikan halal bihalal secara keseluruhan itu untuk saling menghapus dosa di antara kita. Jadi kalau kita ketemu saudara kita, ketemu kawan kita, halal bihalal kita bersalaman, secara keseluruhan arti halal bihalal saling menghapus, saling memaaf-maafkan di antara satu sama lain di antara kita. Itu pengertian daripada kata halal bihalal. Kemudian juga di zaman Nabi sendiri, ya, itu antara Nabi dengan sahabat, antara sahabat dengan Nabi, itu kalau ketemu di hari raya, itu beliau hanya mengucapkan Id Mubarak. Nabi mengatakan kepada para sahabat atau sebaliknya, Idun Mubarak, ya, Id yang penuh berkah. Itu jawabannya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal. Ini di dalam hadis Sahihul Bukhari memang ada. Jadi kata-kata minal aidin wal faidin itu juga nggak ada. Di dalam hadis nggak ada. Yang ada itu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, minal aidin ini juga menjadi satu tradisi di bangsa kita yang oleh leluhur-leluhur kita memang sudah dikerjakan. Makanya kata halal bihalal, kalimat minal aidin wal faidin itu pertama kali yang menyebarkan, yang membawa ke Indonesia adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu mereka masuk ke Indonesia, para wali-wali songo masuk ke Indonesia. Kita dulu nggak kenal.
Orang Indonesia ini dulu ada yang nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah batu, nyembah pohon tua, nyembah keris, nyembah patung, nggak kenal Islam. Begitu datang para wali songo, itu masuklah para wali songo dengan akhlak yang dibutuhkan pada saat itu. Mereka masuk dengan uslub. Para wali songo masuk ke Indonesia dengan cara yang memang disesuaikan pada saat itu. Jadi tidak boleh juga cara yang telah dilakukan oleh para wali songo untuk masuk ke Indonesia harus sepenuhnya kita terapkan di zaman kita sekarang. Ya repot. Betul. Sekarang pertama kali yang dia belikan istrinya. Ini saya beli barang ini, beli emas, beli kalung atau beli apa. Istrinya yang ditawarin dulu, mau apa kamu? Ini ada duit, dapat gajian yang pertama. Tanya diri kita masing-masing, pernah atau tidak gaji kita yang pertama kita datang ke orang tua kita kasih orang tua kita. Ibu, bapak, ini gaji saya yang pertama. Ibu butuh berapa, bapak butuh berapa, silakan. Atau kita beli barang. Kita beli barang dua. Ingin belikan istri kita cincin, beli 2 cincin. Bawa 2 cincin ini sebelum istri kita ngelihat, bawa cincin ini ke ibu kita. Kasih unjuk ibu kita, ibu ini ada cincin 2. Ibu pilih mau yang mana. Rata-rata orang tua mengatakan apa? Udahlah, ibu sudah cukup. Sekalipun dia kurang, tapi karena sama anak, ibu sudah cukup. Itu cincin kasih istri kamu saja sama anak kamu. Ibu sudah cukup, itu uang kasih saja cucu ibu. Itu orang tua rata-rata begitu. Tapi kita bawa 2 pilihan untuk ibu kita. Kita kasih nih cincin. Begitu sudah dipilih sama ibu kita, bekas, yang bekas, saya ulang lagi, yang bekas pilihan ibu kita, baru kita kasih istri kita. Jangan bekas pilihan istri kita kasih ibu kita. Jangan bekas pilihan anak kita kasih ibu kita. Biasakan yang bekas pilihan orang tua kita, kasih istri kita, kasih anak kita. Tidak boleh bekas pilihan istri kita, bekas pilihan anak kita berikan dengan orang tua kita. Itu nggak boleh. Nah ini di bulan Syawal ini sudah otomatis kita semua mendatangi orang tua kita. Itu sudah pasti. Kita cium tangan, bolak-balik. Makanya kalau cium tangan itu ulama kita telah mengajarkan. Dulu waktu saya di Cawang ini masih kecil, masih SD, itu kalau ngaji dengan guru-guru ngaji yang ada di Cawang, itu kalau cium tangan, ya nggak bener cium tangannya, dijejelin itu tangannya. Jadi kalau cium tangan itu cium, dihirup itu tangannya, dicium, di hidung, di bawah hidung cium, itu kita cium. Kita hirup cium tangan orang tua kita hirup, kita cium, cium. Bukan cium tangan model sekarang. Tanamkan anak-anak kita agar mengerti cium tangan. Cium tangan dengan anak bukan cuma jidat aja. Kadang-kadang cium tangan ini ke jidat. Kalau nempel bagus, betul enggak? Ini udah ke jidat kagak nempel. Cuma nunduk doang, beda tipis sama burung pelatung tau ente. Ini anak durhaka. Jadi cium tangan cuma gini aja. Enggak nempel juga enggak. Ada lagi model baru cium tangan di pipi. Jadi dipegang di orang tuanya, cium tangan pakai pipi. Ini aneh. Ini aneh bin ajaib. Kalau kita nggak mau didik anak kita, ya repot regenerasi kita. Kita selaku orang tua, begitu anak mau cium tangan sama kita, cium tangannya di sekolah mungkin nggak benar cium tangannya, asal jadi aja. Tapi begitu ketemu dengan kita cium tangan, bukan begini cium tangan. Yang benar cium tangan sama bapak, yang benar cium tangan sama mak. Cium biar benar. Cium tangan guru sama begitu, cium tangan orang tua begitu. Jadi jangan nunduk-nunduk aja. Itu tidak ada akhlak. Itu bukan. Ya ini kita bingung. Ada apa? Makanya saya lebih baik untuk mau tahu pemerintah yang ada sekarang ini itu memakmurkan rakyat atau tidak. Saya tidak mau tanya diri saya. Tapi saya tanya pedagang-pedagang yang di pinggir jalan. Saya tanya orang-orang susah yang di pinggir jalan, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang kelontongan. Silakan Anda tanya dengan mereka-mereka. Apa yang mereka rasakan di zaman sekarang ini? Bayangin Pak, Soeharto 32 tahun
jadi presiden, BBM naik cuma 3 kali. SBY jadi presiden, BBM naik 4 atau 6 kali. Tapi yang sekarang baru 4 tahun udah berapa kali BBM naik? Berapa kali? Pintar juga loh. Coba, oleh karena itu saya hanya ingin mengajak untuk pilpres ke depan, ya wajib kita harus melakukan segala macam orang yang ingin kita dukung secara konstitusi, harus dengan cara benar, nggak boleh dengan kecurangan, nggak boleh. Alhamdulillah pilkada serentak sekarang aman, damai, alhamdulillah. Walaupun banteng-banteng banyak yang bertumbangan, betul? Takbir. Nah, jadi alhamdulillah pilkada serentak di mana-mana sekarang ini relatif aman, relatif damai. Hanya beberapa tempat seperti di Kalbar. Di Kalbar itu coba, makanya saya ini juga bingung. Ada partai ini kalau dia menang, dia rayakan kemenangannya dengan mabuk-mabukan. Kalau dia kalah, dia ngamuk. Ini ada. Dia menang, dia pesta kemenangannya dengan mabuk-mabukan. Begitu dia kalah, dia ngamuk seperti di Kalbar itu. Makanya begitu di Kalbar itu gubernur yang independen itu kalah dengan gubernur yang penantang yang baru, itu luar biasa. Ada empat di provinsi Indonesia ini yang susah direbut dengan kepemimpinan Muslim. Selalu ada itu ada yang gubernurnya non Muslim, wakilnya Muslim. Tapi pilkada serentak sekarang ini hampir bisa dipastikan provinsi yang mayoritas umat Islam itu gubernur dan wakil gubernurnya Muslim. Ya. Dari sini bagus nih kok. Jadi sekarang Muslim. Makanya begitu kejadian di Kalbar ribut. Maka jangan segan-segan untuk FPI, relawan-relawan FPI berangkat ke Kalbar, perangi itu mereka semua. Betul? Karena itu ini semua bisa diberikan keberhasilan dalam perjuangan kita karena kita konsisten mengikuti arahan imam besar kita. Betul? Ya, jadi kalau kita berorganisasi ikut aja arahan pemimpin kita. Jangan kita ini semuanya menjadi pemimpin. Seperti Ustaz Sultan Amir tadi bilang, wakabit bidang jihad. Kalau kita ini semuanya mau menjadi pemimpin, ya repot. Ikuti saja arahan. Saya tidak akan memberikan instruksi ke bawah kalau saya tidak mendapatkan instruksi dari atas. Jadi itu hanya mengikuti itu organisasi. Jadi siapapun yang jadi pemimpin ke depan nanti, kalau ikut aturan organisasi pasti akan baik. Sekarang saya menjadi imam. Periode ini saya menjadi imam di DPD DKI Jakarta. Mungkin setelah nanti ada pemilihan imam baru, setelah ada musda, pemilihan imam baru, saya tidak menjadi imam, saya menjadi anggota FPI biasa, ya saya harus terima, saya harus nikmati. Buya Majid sekarang ini masih menjadi ketua DPD FPI DKI Jakarta. Tapi saya dengar mau jadi caleg nih beliau udah daftar. Saya mau tanya, setuju nggak beliau jadi caleg? Setuju apa enggak? Buat perjanjian dulu, jangan lupa kalau jadi udah. Ntar begitu jadi, laskar datang Buya, udah duduk di bangku bungkuk seragam laskar dong 50 basan. Lu sama laskar kan repot tuh. Jadi kita dukung apa enggak nih Buya? Dukung. Jadi ini begitu juga untuk menghadapi ke depan ini pilpres nanti, kita nggak usah banyak komentar macam-macam. Yang pasti kita secara independen, secara konstitusi harus kita memilih presiden dengan cara konstitusi, bukan dengan cara begal membegal, tidak. Imam besar kita tidak pernah melakukan cara begal membegal, tidak ada. Bersainglah kita dengan cara sehat, bersainglah kita dengan cara yang bersih dan benar. Nah oleh karena itu jangan kita terlampau pusing untuk siapa presidennya, siapa wakil presidennya. Kita bekerja saja. Kita bekerja untuk memenangkan siapapun yang ditunjuk oleh imam besar nanti. Imam besar menunjuk presidennya pulang, wakil presidennya pulang, udah kita ikut saja. Jangan
Jangan kita sok tahu, sok mengerti, jangan. Wah ini tidak imam besar nggak tepat. Wah ini begini, jangan. Beliau lebih banyak mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita ini kelasnya hanya di Empang Jakarta. Tahu Empang Jakarta? Kobakan Jakarta kita. Beliau ini kelasnya bukan lagi nasional. Beliau kelasnya internasional. Bukan hanya tokoh-tokoh bangsa ini yang datang bertemu dengan beliau. Tokoh-tokoh dari negara seluruh dunia pun banyak yang datang berkunjung dengan beliau. Bukan hanya yang rencana katanya Pak Jokowi mau ketemu beliau baru rencana. Beberapa negara presidennya sudah datang bertemu dengan beliau. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kita punya imam besar, kita patut bersyukur saja. Bagaimana kepintaran beliau, bagaimana keahlian beliau, kita ikuti saja sudah. Dan beliau orangnya selalu konsisten, selalu bertanggung jawab, tidak mau beliau mengkambing hitamkan anak buahnya. Nggak pernah mau beliau. Saya tahu betul bagaimana itu beliau. Kalau beliau ingin pulang ke Indonesia, dari dulu beliau sudah pulang. 3 bulan, 2 bulan beliau di Saudi, beliau bisa pulang ke Indonesia. Tapi yang menjadi masalah bukan hanya keselamatan beliau dan keluarga beliau. Beliau selalu memikirkan para aktivis itu yang lain. Beliau memikirkan kawan-kawannya itu yang lain. Jadi mengenai SP3 beliau yang telah dikeluarkan, baik itu yang Bank atau DKI, itu semuanya sebenarnya menjadi satu apa yang patut kita syukuri, bahwasanya yang beliau lakukan memang itu tidak benar. Tidak benar. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja kembali untuk menjalankan pilpres sesuai dengan arahan-arahan daripada imam besar. Cuman yang ingin saya sampaikan, satu, jangan sekali-kali FPI, baik itu dari tingkat DPD, DPW, DPC, DPRA sampai ke bawah, yang mendukung caleg di luar partai yang direkomendasikan oleh imam besar. Jadi ini udah harga mati. Jadi ada 5. Gerindra 6, PBB Oma nggak masuk tuh klarifikasi. Jadi ada 5, ya kan? 1 Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, PBB. Ini ada 5 partai. Ya, 1 lagi itu idaman. Ya, kenapa idaman itu nggak lulus kualifikasi? Karena sayang. Coba kalau ketuanya Kenur Sasi pasti lulus, masuk kualifikasi. Nah, jadi ini ada 5 yang direkomendasikan. Siapapun yang mau mengajukan caleg dapat rekomendasi dari 5 partai, silahkan saja. Ada pengurus inti FPI, ada pengurus sayap juang FPI, ya, dia masuk jadi caleg bukan partai yang direkomendasikan sama IB. Ente berikan 1 suara untuk dia itu arah. Iya dong. Kita kalau mau taat organisasi, kita kalau mau setia, ya, dengan imam besar kita, ikuti arahannya, nggak boleh. Jadi nggak boleh siapapun yang direkomendasikan selain 5 partai nggak boleh kita dukung. 1 suara nggak boleh kita dukung. Nah, oleh karena itu dari 5 partai ini saya ingatkan khusus untuk DPC dan ketua DPW. Dari 5 partai yang wajib all out kita dukung manakala di DPW tersebut atau di kecamatan tersebut ada anggota FPI yang maju. Jadi kalau dari 5 partai ada anggota FPI, ada pengurus FPI yang dia jadi caleg, itu wajib seluruh pengurus FPI yang ada di DPW tersebut, yang ada di kecamatan tersebut memenangkan pengurus FPI untuk dia menjadi anggota legislatif. Itu nggak bisa lagi ditawar, nggak bisa. Seperti misalnya saya kasih contoh, Buya Abdul Majid kalau beliau ini jadi maju, ya, yang penting beliau harus dari salah satu dari 5 partai ini, Buya. Ya, jadi kalau Buya maju pakai lambang Banten, ya kita dukung juga, Buya. Nggak boleh, Buya. Ya. Atau
gambar P3 juga nggak boleh juga Buya. P3 kan lambang Ka'bah, udah nggak pantas P3 dikasih lambang Ka'bah sekarang, betul? Pantasnya P3 kasih lambang apa? Kepala, kasih P3 lambang kepala babi ya. Jadi udah nggak pantas lambang Ka'bah udah dia ikut ke sana ke sini, yang dia dukung nggak ada yang menang, betul nggak? Iya. Nah jadi kalau Buya, beliau menjadi caleg dari salah satu partai yang direkomendasikan oleh imam besar, itu silakan kita dukung, betul? Nah, jadi itu yang kita utamakan. Kalau ada pengurus, baik pengurusnya laki atau perempuan siapapun, ada MPI, dia maju ingin jadi caleg dari salah satu 5 partai, wajib DPW dan kecamatan tersebut memenangkan orang ini. Nggak usah pakai ada ikatan janji politik nggak ada. Ini satu. Yang kedua, di wilayah saya nggak ada pengurus FPI yang maju. Siapa yang kita mau dukung ini hari? Yang ngasih duit gede atau apa? Ya. Itu diantaranya juga, ya kan? Tapi yang harus ente pilih kalau selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan umat Islam, dia simpatis dengan FPI, ini boleh didukung. Kalau tidak ada yang dari FPI, silakan dukung. Setelah Anda sudah dukung dia, ya, nanti DPD itu akan musyawarah dengan DPD akan mengeluarkan maklumat, ya, perjanjian politik untuk caleg-caleg yang didukung oleh FPI. Seperti saya, DPD, ada perjanjian politik dengan gubernur yang sekarang. Ada. Kita ada 9 poin, ada perjanjian. Nah kalau dia macam-macam 9 poin kita buka ya repot kan. Jadi ini ada perjanjian. Nah begitu juga nanti DPC tersebut ingin mendukung caleg ini, silakan dari DPC FPI ketemu itu caleg, oke, kami insya Allah siap dukung Anda. Tapi Anda siap? Anda baca dulu ini. Kalau dia benar, saya tidak keberatan. Dia siap, dia tanda tangan, silakan. Jadi yang loyalitas kepada FPI, kepada umat Islam, kalau dia menang, dia pro dengan umat Islam. Itu penting. Yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya minta jangan sekali-kali FPI, khususnya di tingkat kecamatan, ribut untuk dukung caleg satu sama lain. Jangan. Nggak ada yang dari FPI. Tapi ada satu DPC ini dukung A, DPC satu dukung B. Tolong jangan ribut. Ini sebab ini semuanya dari partai yang direkomendasikan oleh imam besar. Ya silakan. DPC misalnya Kramat Jati mendukung satu caleg yang direkomendasikan oleh salah satu 5 partai. Kemudian lagi DPC Ciracas dukung satu caleg yang beda lagi. Yang terserah. Tangan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ada di barisan belakang beliau ditanamkan keikhlasan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan kecintaan kita yang tulus kepada Allah, ditanamkan kecintaan kita yang tulus kepada Nabi kita Muhammad, kita ditanamkan kecintaan kepada imam besar kita untuk menimbulkan kecintaan kesempurnaan kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya kuluni afsal jamiah bi khairin wa lutfin wa afiyah wa iyada fi ziyadah. Allah Subhanahu wa taala ayatu al-amar wa Allah Subhanahu wa taala ayat alih wa jamil al-ahwali ya muhawil al-ahwal hawil halan an ahsan al-hal iyada wa ziyada fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul mabudwana wan nabiyina min qabli la